Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Pertama-tama terima kasih karena telah bergabung dalam diskusi tentang peluang dan tantangan bisnis kopi di Instagram Teknokra, di live Instagram Teknokra. Semoga acara pada malam ini bisa berjalan dengan lancar ya teman-teman. Baik, pertama-tama perkenalkan, nama saya Rahel Azahra. Saya sebagai moderator pada malam ini yang akan memandu acara. Kalau di Teknokra sendiri, saya sebagai reporter dan staf iklan dan pemasaran. Baik, selanjutnya saya akan membacakan statement pembuka diskusi kita pada malam ini. Kopi merupakan salah satu minuman favorit hampir setiap kalangan. Lampung sendiri merupakan salah satu provinsi penghasil kopi terbaik di Indonesia. Ditambah dengan maraknya tren kopi kekinian yang akhir-akhir ini mencuat, menjadikan produk ini makin dilirik oleh para pebisnis baik dalam sektor kecil maupun besar. Dewasa ini potensi bisnis kopi digadang-gadang dapat menjadi bisnis dengan prospek yang cerah. Peluangnya dapat dikatakan sangat terbuka lebar, dan jika ditekuni dapat membawa peruntungan yang menjanjikan. Hal ini karena pasar untuk menjajakan produk kopi itu tidak terbatas banyaknya. Bidikan sasarannya juga mulai dari anak-anak muda sampai range usia yang lanjut. Tak heran jika usaha kopi ini makin menjamur ya belakangan ini. Nah, melihat potensi tersebut, bisnis kopi tersebut, UKPM Teknokra rasanya perlu mengadakan diskusi yang membahas tentang peluang dan tantangan bisnis kopi. Tujuannya tentu saja untuk mengajak mahasiswa agar lebih produktif dan dapat memanfaatkan peluang yang ada serta mengetahui lebih dalam terkait strategi bisnis yang efektif untuk dijalankan. Baik, nah pada malam ini kita akan mendiskusikan mengenai topik tersebut bersama Bapak Romi Iliansa. Beliau ini adalah pengusaha di bidang produk kopi dan juga pendiri Rumah Belajar. Nah, sedikit nih teman-teman tentang Rumah Belajar. Rumah Belajar ini adalah tempat konsultasi bisnis yang beliau dirikan bersama dengan istrinya. Mungkin untuk lebih lengkapnya kita bisa langsung kenalan aja ya sama Pak Romi. Sebentar ya, saya undang dulu. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo Pak, selamat malam. Selamat malam. Ya, Mohon maaf terlambat. Pak, sebentar saja keterlambatnya. Pak, mungkin bisa langsung aja nih Pak, kayak teman-teman udah nggak sabar untuk berkenalan bersama Bapak. Ini saya manggilnya Bapak atau Mas ya Pak yang enaknya? Bapak oke, Mas oke, Mas Om boleh juga kali? oke. Mas boleh kali ya Mas? Ya, Mas. Oke. Mungkin langsung bisa memperkenalkan diri Pak. Mas. Mungkin bisa juga disinggung sedikit mengenai Rumah Belajar. Siapa tahu teman-teman ada yang tertarik untuk bergabung untuk melakukan konsultasi bisnis bersama Bapak. Silakan Pak untuk Mas untuk memperkenalkan diri. Oke, terima kasih. Salam buat teman-teman yang sekarang lagi join di live Teknokra. Menyenangkan dan terima kasih banyak sudah diundang untuk bisa sharing session ya. Kalau saya nyebutnya ini adalah tempat berbagi ya. Jadi idenya adalah rumah belajar, kurang lebih adalah tempat berbagi. Karena pada dasarnya kalau saya pribadi, saya masih dalam tatanan masih kerja gitu ya, tapi dalam rangka sebenarnya sih idenya kekhawatiran melihat banyak teman-teman yang sekarang mungkin ini kalau lulus mau kuliah mau kemana ya gitu ya, habis kuliah terus mau kerja kemana ya gitu ya, terus kalau mau usaha apa yang harus dilakukan ya gitu. Jadi mungkin dulu sulit sekali untuk bicara seperti itu. Nah, dalam rangka untuk menjawab itu kita buat rumah belajar nih ceritanya, jadi tempat berkumpul, bukan kafe, tapi kita buat seperti co-working space atau tempat berkumpul yang baik
ada fasilitas-fasilitas seperti kafe. Jadi kalau kita ngobrol dengan konteks gitu ya. Jadi harapannya setelah pulang, setelah selesai menikmati segelas kopi, minimal ada sesuatu yang kita bisa renungi, ada sesuatu yang mungkin bisa jadi inspirasi yang bisa kita mulai. Kebetulan rumah belajar ini titik berat awalnya di kopi. Kenapa di kopi? Kebetulan karena saya antusiastik di kopi gitu ya. Nah, dari antusiastik di kopi itu uh, kita kita kembangkan bagaimana sih sebenarnya rantai suplainya kopi gitu ya. Sebenarnya rantai suplai kopi itu panjang sekali, dari titik buah merahnya sampai di gelas Anda, itu sebenarnya rantai suplainya banyak. Pertanyaannya, dari rantai suplai itu apa sih yang bisa kita lakukan? Sementara ini hampir semua rantai suplai pendekatannya adalah pendekatan korporasi gitu ya. Kalau udah pendekatan korporasi artinya pendekatan kapital. Nah, ketika udah pendekatan kapital, yang lain kebagian apa gitu ya. Nah, sedangkan teman-teman ini dalam rangka entrepreneur atau kewirausahaan kan juga butuh akses gitu ya. Akses terhadap barang, mengerti tentang rantai suplainya, apa yang bisa dikembangkan gitu ya. Nggak semua orang pengen jualan es kopi susu, nggak semua orang pengen jualan kopi bubuk, nggak semua orang pengen jadi roaster gitu ya. Tapi ada hal lain nggak sih bisa kita lakukan selain itu? Ada gitu ya, misalnya jualan biji hijaunya, atau jualan minuman kopi tapi bukan kopi susu. Artinya kan ada inovasi ya, ada inovasi yang harus, yang saya mohon maaf nih, suaranya terganggu nggak ya? Scoring nggak? Karena Enggak Pak, kemudian di backgroundnya saya. kedengeran kok Pak. Oke. Ya. Oke. Kalau misalnya ada masalah teknis suara, minta tolong kasih tahu aja ya. Nah, dalam rangka itu, rumah belajar pertama yang kali kita kenalkan adalah mengenali rantai supply dari suatu produk, sehingga teman-teman itu bisa melihat secara rantai supply, kesempatan apa sih yang bisa dia lakukan, inovasi apa yang bisa dilakukan. Sementara ini titik beratnya masih kopi, jadi kita ada gudang kopi kecil gitu ya. Jadi teman-teman bisa melihat bagaimana kondisi kopi itu yang sudah jadi green bean atau bahan baku. Kemudian bagaimana mentreatment bahan baku itu supaya bisa bertahan lama, cara penyimpanannya, cara pemilihannya, grading sistemnya, pemilihan biji yang baik dan yang tidak baik itu seperti apa gitu ya. Turun dari situ bagaimana cara memanggang. Memanggang itu juga menjadi sesuatu hal yang penting gitu ya, dan itu bisa dipelajari semuanya, dan ilmu itu semuanya sudah tersedia pada dasarnya sekarang, tidak sesusah zaman dulu. Sekarang Anda bisa ambil akses ilmu itu dari banyak tempat, terutama YouTube gitu ya. Modalnya cuma ya kuota ya sekarang kata kuncinya kuota. Kalau ada kuota, atau kita pergi ke tempat nongkrong yang emang ada akses wifi, kita bisa dapat ilmu juga di situ. Nah, rantai supply itu sih sebenarnya kita mau berbagi sama teman-teman, sehingga teman-teman bisa lihat opportunity apa yang bisa dikembangkan dan apa yang teman-teman bisa ambil peran di situ secara entrepreneur gitu ya. Ujungnya tetap bisnis, ujungnya adalah tetap bicara bagaimana menjadikan hidup lebih baik dengan cara usaha gitu ya. Tapi dengan pendekatan rantai supply. Pendekatan rantai supply itu artinya kalian mau berperan di mana, gitu ya. Mau di hulunya, mau di hilirnya, mau di tengahnya, atau mau seperti apa. Nah, nanti jadi lebih fokus. Yang kedua adalah business plan, perencanaan usaha. Perencanaan usaha itu selama ini kan mungkin dengarnya di teori kali ya, di mata kelas gitu ya. Tapi pada dasarnya semua apa yang kita kerjakan seharusnya kita harus punya bisnis plan, ada perencanaan bisnisnya ini mau kemana gitu ya. Yang kedua, ketika kita sudah bicara perencanaan usaha, kita bicara sistem. Nah, inilah yang sebenarnya kita mau berbagi. Even kalian, walaupun kalian hanya mengerjakan skala UMKM, tetap aja kita harus melakukan pendekatan namanya perencanaan usaha dan sistem yang kita harus bangun.
sehingga nanti nggak ada ceritanya dagangannya rame uangnya nggak kumpul, sering kan kayak gitu kan ya. Cuy, lu dagangan gue rame banget nih. Iya, terus duitnya mana? Tahu, gitu kan. Ya. Itu ada beberapa yang kejadian seperti, insya Allah mudah-mudahan dengan perencanaan yang baik, dengan sistem yang baik, apalagi zaman sekarang. Kalau zaman dulu tuh kita bicara pembukuan, wah dahsyat ya, tulis di kertas, buat jurnal, buat ledgernya gitu. Terus yang belajar akuntansi itu pasti tahu banget bagaimana tutup buku, menghitungnya, terus biar balance di akhir bulan gitu ya. Kalau sekarang kan nggak perlu lagi itu dilakukan. Yang kita lakukan adalah menganalisa bisnisnya kita dari perencanaan awal, kondisinya sekarang seperti apa, dan kemudian bagaimana performance-nya. Nah, itu semuanya kan tersedia tuh, tools-tools itu sekarang di Apple Store, di Google Store gitu ya. Ada yang gratis, ada yang bayar. Nah, pertanyaannya bagaimana menggunakan tools itu bisa bermanfaat buat usaha kita. Itu insya Allah rumah belajar nanti melakukan sharing session itu gitu ya. Sehingga teman-teman ya, kalau ya Mbak. Ya, kalau di tengah pandemi seperti ini bagaimana Pak? Apakah aktivitasnya sama Pak? Aktivitas di rumah belajar? Jujur aja sih sebenarnya aktivitas rumah belajar itu malah secara fisik memang jarang, tapi sharing session, webinar, sharing session yang sifat sangat aktif gitu ya. Karena ternyata di pandemi ini ada apa ibaratnya ya, ada peluang dan tantangan gitu ya. Baik yang bisa melihat peluangnya, dia menjadi agresif gitu ya. Maksudnya, wah apa yang harus kita lakukan gitu ya. Kemudian terutama rumah belajar kan kita memberi akses terhadap barang dari UMKM yang ada di Lampung gitu ya. Alhamdulillah nih semenjak pandemi kebetulan akses barang itu datang dengan baik gitu ya dari beberapa UKM. Hubungan kita dengan petani itu terjalin dengan baik dengan perantara KPH. Jadi KPH itu kuasa pemangku hutan. Jadi mereka memberikan akses barang daripada petani. Kemudian kita melakukan perbaikan secara kemasan, perbaikan secara sistem perdagangan gitu ya. Tapi sekali lagi skalanya skala UMKM gitu ya. Jadi kita nggak bicara skala enterprise untuk sementara ini. Jadi tapi emang arahannya adalah bicara skala UMKM sehingga bisa dibentuk sistem community. Jadi semua bisa merasakan dan mendapat manfaat dari kegiatan perdagangan tersebut. Gitu. Kurang lebih gitu sih Mbak. Baik, menarik sekali ya teman-teman semua. Jadi untuk teman-teman yang mungkin mau memulai bisnis kecil-kecilan di bidang kopi atau UMKM lain, mungkin bisa banget nih untuk bergabung ya Pak bersama Rumah Belajar. Nah itu alamatnya sendiri di mana? Alamat itu di mana Pak Rumah Belajar? Alamatnya sendiri itu ada di Jalan Palapa 10D nomor 7, tapi sangat mudah ditemukan di Google Maps. Gitu ya, kita udah tagging gitu. Ya, baik. Tapi sangat mudah ditemukan, insya Allah aksesnya sangat mudah. Kemudian sudah mulai kalau Gojek gampang nih, udah ada sering ngantri barang dari sini. Ya. Mudah-mudahan nanti kalau nanya sama orang Gojek bisa nyampe deh. Maaf. Ya Mbak. Jadi sudah mudah ya Pak untuk diaksesnya. Iya. Mungkin langsung aja kali ya Pak kita ke pembahasannya karena kayaknya teman-teman udah sangat-sangat ingin mengetahui bagaimana peluang dan tantangan bisnis kopi. Mungkin langsung aja kali ya Pak ke pertanyaan pertama. Sebenarnya Pak bagaimana peluang bisnis kopi yang ada di Indonesia khususnya Lampung Pak, dan sebenarnya asik gak sih Pak bisnis kopi itu sendiri? Iya. Kalau dibilang secara bisnis, jujur aja sih bisnis kopi itu sejarah-sejarah kan sudah untuk Lampung sendiri sudah kita ketahui kalau Lampung itu posisinya ada di nomor 2 sebagai eksportir kopi, ya gitu ya, Robusta Lampung. Kemudian secara skala nasional, kopi Lampung itu
sudah sangat orang paham sekali gitu ya karakternya. Tapi tantangan terbesar di kopi Lampung itu adalah stigma kopi robusta gitu ya. Mungkin pernah dengar robusta kopi itu mungkin untuk sebagian orang nggak keren nih kalau lu ngopi robusta ya. Kalau lu mau ngopi ya kopi arabica gitu ya. Tapi sekali lagi itu bukan untuk diperdebatkan. Sekali lagi itu adalah cita rasa yang masing-masing masih memiliki karakternya. Nah, sementara ini kalau kita fokus ke kopinya Lampung, pertanyaannya, kalau kita mau mulai usaha kopi, kita mau milih yang mana nih? Gitu ya. Nah, sementara ini di hulu itu petani sedang mungkin udah sekitar 5 atau 6 tahunan terakhir sangat digalakkan untuk memproses kopi dengan cara yang baik sehingga menghasilkan kopi yang baik. Karena selama ini bukan mungkin tapi hampir sebagian besar kopi robusta yang Lampung dikenal itu ya, hampir sebagian besar adalah kopi yang asalan. Yang kenapa sih dibilang asalan? Karena pada dasarnya ketika mereka melakukan proses pasca panen dari pemetikan sampai menjadi bahan baku, kebetulan karena supaya besar sekali dan harus diproses dalam waktu yang singkat, membuat petani kewalahan dan mungkin akhirnya membuat mereka yaudah deh kita treatmentnya sesederhana mungkin. Nah, treatment sesederhana mungkin itulah yang kemudian membuat kopinya ada beberapa yang menjadi grade-nya mereka grade asalan gitu ya, tidak terkelompok pada grade tertentu. Nah, sementara ini banyak pihak sekarang sudah mendorong petani untuk melakukan kegiatan pasca panen untuk mendapatkan kopi yang baik, kopi yang diproses pasca panen sesuai dengan standar gitu ya. Dan kemudian kopi diolah dengan pola tertentu kebetulan akan mendapatkan cita rasa tertentu. Contohnya misalnya mungkin robusta petik merah itu adalah salah satu untuk mendapatkan kopi yang baik. Jadi kopi yang dipetik dengan kematangan tertentu yang udah merah, kemudian nanti diproses apakah prosesnya natural. Natural itu kalau dipetik nggak diapa-apain, dicuci aja terus dijemur bulat-bulat tuh gitu ya, itu natural. Terus itu dari kebun yang sama dipetik, dikupas, kemudian itu cenderung akan mendapatkan cita rasa yang lebih lembut dan ada rasa manisnya. Yang sering kita dengar itu namanya proses basah gitu ya, karena wet proses gitu. Nah, dari dua pola itu aja kita sudah mendapatkan biji yang berbeda. Nah, korelasinya sama bisnis, pertanyaannya, menantang nggak sih? Sementara ini rumah belajar fokusnya bukan di makro lot. Makro itu perdagangan yang besar ya. Karena itu menurut saya yang melakukan hal itu mungkin sudah banyak dan dilakukan oleh kapital-kapital yang besar. Nah, ini dalam pendekatan bisnis UMKM, menurut saya sementara ini pasar premium itu potensial. Artinya biji-biji bahan baku premium itu sementara ini sudah banyak yang menyediakan oleh petani. Nah, dalam rangka, kalau saya ngeliatnya gini, petani setelah didorong untuk memproduksi biji yang premium, terus bijinya mau diapain? Gitu ya. Nah, ini kesempatan buat kita untuk mengambil biji premium tersebut, kemudian kita melakukan inovasi bagaimana caranya biji premium itu bisa tersalurkan dengan baik ke konsumen, tapi dengan pendekatan inovasi yang lebih baik. Kalau selama ini kan kalau kita minum kopi yang dikenal sama teman-teman paling sementara ini apa ya? Kopi tubruk paling banyak gitu ya, atau kopi susu, gitu ya. Nah, tapi seberapa banyak sih dan seberapa sering orang minum kopi susu atau kopi tubruk? Nah, dalam rangka meningkatkan konsumsi per kapita, kita melakukan inovasi di rumah belajar, yaitu bagaimana caranya memperluas pengetahuan teman-teman tentang kopi. Kalau kopi itu ternyata nggak mesti harus diminum panas dan nggak mesti harus pakai kopi susu aren, gitu ya. Bisa juga kita buat kopi lemon, gitu ya. Artinya secara produk udah ada 3 produk nih, gitu ya. Artinya kan kalau ditawarin di kafe, gue nggak ngopi deh, gue pengennya yang lain selain kopi apa ya? Karena di stigma di kepalanya kopi
kopi hitam atau kopi yang dengan milk base atau kopi dengan campur dengan susu gitu ya. Nah, secara inovasi sebenarnya masih banyak sekali varian-varian kopi yang bisa kita nikmati tanpa melibatkan dua hal tersebut. Gitu ya. Saya melihat potensialnya besar untuk mengelola dan memanfaatkan biji-biji premium, kemudian bisa disalurkan ke konsumen dengan pola rantai supply yang baik, dan kita milih kita ingin berperan di mana, dan kemudian bagaimana menciptakan fair price. Jadi harga yang berkeadilan buat petani dan buat konsumen gitu ya. Nah, sehingga dibutuhkan peranan inovasi bagaimana kopi itu bisa dinikmati dengan investasi yang tidak mahal gitu ya. Kemudian bisa dinikmati dengan, kalau kafe itu kan isunya selalu dengan operational cost ya. Iya nggak sih, operasional, bayar baristanya gitu kan ya. Nah, pertanyaannya, pasarnya yang membutuhkan barista ada nggak? Ada, pasti tetap ada orang yang pengen disajikan kopinya dengan pelayanan barista tertentu gitu ya. Tapi pertanyaannya, ada nggak sih orang yang pengen minum kopi tapi dengan pola gaya Thai tea? Thai tea cepet nggak? Tuang jadi kopi, jadi deh gitu kan ya. Nah, bagaimana sekarang inovasinya yang kita lakukan adalah bagaimana membuat kopi tidak eksklusif gitu ya, terutama di Lampung gitu ya. Dan bagaimana membuat kopi itu jadi ramah di kantong gitu ya. Nah, untuk sementara ini menurut saya peranan kita orang Lampung menghadap merespon gitu ya, sebagai Lampung adalah penghasil kopi yang besar. Kita potensial sebagai anak Lampung yang hidup di Lampung, kemudian di halamannya ini banyak sekali kopi yang baik. Kita manfaatkan dulu nih kopi yang baik ini dari Lampung gitu ya, dan untuk dikonsumsi di Lampung. Insya Allah mudah-mudahan kalau kita mengembangkan ini dan dengan basis komunitas Bandar Lampung dan Lampung, kemudian inovasi produknya kita kembangkan juga, sehingga masyarakat Lampung bisa menikmati kopi yang baik dan yang bagus itu yang berasal dari kampungnya sendiri gitu. Sebelum nanti kita berkabar ke tetangga-tetangga kita yang lain gitu ya. Kalau kopi Lampung sekarang makin oke gitu ya. Bukan stigma hanya kopi yang pahit gitu ya. Bukan stigma kopi yang hanya menjadi blend itu campuran untuk kopi yang lain gitu ya. Gak kalah kok Robusta dengan Arabica, tinggal seleranya ada di mana. Kemudian mungkin kalau Mbak mengikuti pergerakan harga ya, Arabica itu harganya sangat tinggi ya dibandingin Robusta gitu ya. Sehingga kadang agak sedikit sulit menjadi ekonomik untuk dibawa ke pasar yang sifatnya level menengah gitu ya, yang sifatnya bisa dikonsumsi harian gitu. Kan sementara ini terkesannya ya, ini menurut saya terkesan, koreksi kalau misalnya salah, kopi pasarnya masih seperti seolah-olah pasar eksklusif gitu ya, gitu, seolah-olah sih sebenarnya. Padahal mungkin nggak sih kopi itu di treatment seperti jualannya Thai tea? Mungkin banget gitu. Jualan Thai tea mungkin walaupun nggak keren, mungkin volumenya lebih tinggi daripada kopi susu. Kopi susu itu terobosan, kopi susu gula aren itu terobosan yang menurut saya pribadi itu terobosan yang sangat dahsyat. Itu membantu pergerakan biji-biji premium itu bisa diserap dengan baik gitu ya. Itu juga salah satu peluang. Nah, tapi tantangan di bawahnya, di hilirnya adalah operational cost gitu ya. Bagaimana serving time terhadap customer itu bisa kita persingkat gitu ya, dengan ala serving Thai tea gitu ya. Kebetulan di rumah belajar kita mengembangkan namanya konsentrat kopi gitu. Jadi membuka peluang buat teman-teman yang mau mulai usaha tapi dengan resiko rendah, bisa berjualan kopi kekinian gitu ya, tapi dengan operasional yang murah,
tapi yang rasa tidak kalah dengan beberapa kopi susu kekinian yang lain. Tapi idenya adalah bagaimana kopi susu itu bisa dikonsumsi dengan kualitas yang baik dan bisa dikonsumsi harian seperti kita minum teh gitu ya. Jadi kalau nanti ke warung udah nggak, kalau ke warung Tegal atau warung makan atau apa, kalau kita biasanya kan teh pahit ya Mbak, gitu ya, atau teh tawar gitu ya. Insya Allah mudah-mudahan kalau misalnya kopi kita bisa inovasikan dengan cara yang lebih baik, mungkin suatu saat kopi juga bisa setara dengan teh gitu ya, yang kita bisa konsumsi nggak hanya sebatas kopi tubruk gitu. Jadi peluangnya sangat baik, walaupun tantangannya sangat menantang gitu, karena diperlukan inovasi-inovasi yang harus terus kita kembangkan. Misalnya kayak gelato, kebetulan kita R&D nih di rumah buat gelato kopi gitu ya. Ternyata menarik tuh rasanya gitu ya. Es krim ya Pak. Lebih gitu. Ya, Eh, mungkin itu. Baik Pak, jadi sebenarnya peluangnya itu sangat besar ya Pak, apalagi untuk masyarakat Lampung sendiri. Kalau ini Pak, kan belakangan ini tuh banyak tren-tren kopi kekinian nih Pak. Nah itu tuh, apakah itu salah satu contoh contoh asli contoh nyata peluang-peluang kopi tersebut, dan kalau untuk mahasiswa sendiri itu peluangnya bagaimana ya Pak? Iya, seperti yang tadi jelasin di awal, kopi kekinian tuh itu salah satu breakthrough ya. Maksud saya itu satu produk yang membuat kopi kita itu bergeraknya jadi lebih banyak dari kebun, dari petani menuju konsumen gitu ya. Gak hanya sekedar kopi tubruk. Konsumsinya meningkat drastis gitu ya. Karena teman-teman ternyata suka manis, suka gurih, kadang kopinya juga sedikit gitu ya. Nah, tapi itu oke. Maksudnya itu adalah awalan di mana teman-teman juga mengenal kopi gitu ya. Kan nggak bisa juga sekonyong-konyong teman-teman langsung minum kopi tanpa gula yang juga lagi tren sekarang gitu ya. Nah, untuk bisa minum kopi tanpa gula, salah satu syaratnya harus kopi yang baik. Nah, kopi susu itu awalan, breakthrough. Tapi korelasinya sama produk minuman, kita juga harus antisipasi tentang rasa bosan. Mungkin nggak sih bosan? Ya mungkin. Mungkin. Artinya dalam rangka bosan, artinya kita harus berinovasi nih setelah kopi susu, apalagi pertanyaannya. Mungkin sekarang kita lagi coba nih buat namanya kopi lemon. Seger siang-siang, panas-panas, habis jalan kaki atau habis sepedaan, habis olahraga, pengen yang seger. Terus orang pasti pilih hampir rata-rata orang pilih minuman non kopi, bener nggak? Ya. Dalam rangka itu kita inovasikan bagaimana caranya kopi bisa dikonsumsi menyegarkan. Salah satu alternatifnya kita membuat namanya kopi lemon yang kita buat dari bahan baku kopi yang kita seduh dingin. Jadi seduh dingin itu kopi, bubuk kopi yang sudah dipanggang, kita giling, terus kita rendam 12 jam menjadi konsentrat. Ya. Kemudian itu jadi bahan baku untuk membuat kopi lemon. Dan bisa dinikmati dingin dengan es batu. Jadi kita melakukan itu dan mengikuti antisipasi jika misalnya kopi susu trennya menjadi turun gitu ya. Tapi untuk sementara ini kopi susu masih menjadi peringkat yang baik untuk dalam bisnis kopi. Mungkin itu Pak. Kalau untuk mahasiswa sendiri itu bagaimana Pak peluangnya? Peluangnya sangat besar dengan inovasi yang tadi kita lakukan membuat konsentrat kopi. Jadi teman-teman bisa memulai usaha dengan investasi yang sangat kecil, dengan resiko yang juga kecil. Dengan konsentrat kopi itu operasional juga rendah. Artinya teman-teman bisa mengurangi investasi dalam rangka bagaimana menjadi penyeduh kopi yang baik. Mungkin sekolahnya juga mahal dan butuh waktu gitu ya. Tapi dengan pendekatan konsentrat, konsistensi juga bisa terjaga. Siapapun dengan
pengetahuan yang sederhana dengan racikan yang sudah diberikan seperti Thai tea. Menurut Mbak, kalau Thai tea kalau udah dikasih racikannya dituang berapa, secara operasional murah atau mahal? Murah. Murah. Dalam rangka itulah itu potensial buat teman-teman mahasiswa yang mau mencoba untuk melakukan kegiatan kewirausahaan bisa memulai itu gitu ya. Nah, sebenarnya secara menu dengan konsentrat, pernah cobain kopi Sprite belum? Belum, Pak. Nah, kan uh, kopi dicampur dengan Sprite sangat menyenangkan, nggak usah dikasih gula lagi karena pada dasarnya Sprite-nya sudah manis kan, gitu ya. Tapi ada sparkling di situ, gitu ya. Nah, itu unik. Terus kopi Coca-Cola udah pernah cobain? Belum juga, Pak. Jadi dengan konsep kita bisa lakukan apa sih? Salah satu yang menarik tuh pernah cobain kopi hydro coco? Belum. Jadi jadi kita hydro coco kan udah ada tuh ya, udah ada rasa manisnya, ada ya pada dasarnya itu air kelapa. Kita campur dengan konsentrat kopi tadi yang cold brew ya, dengan proses cold brew tadi itu kita bisa menikmati rasa-rasa yang unik dan menyegarkan, dan insya Allah mudah-mudahan tidak itu baik juga buat kesehatan gitu ya. Jadi tidak ada efek-efek samping yang lain gitu ya. Dan itu sangat menyegarkan. Saya kebetulan suka sepedahan tuh ya. Kalau saya sepedahan siang-siang, selain minuman yang tersedia sekarang, saya suka juga menikmati kopi Sprite, kopi Coca-Cola, terus kopi hydro coco gitu ya. Kadang tidak lazim, tapi ternyata itu menyenangkan rasanya. Bisa dicobain. Boleh Pak, nanti saya coba. Tapi kalau sekarang yang kita lagi paling ini kopi lemon. Oh, kopi lemon ya Pak. Baik, jadi sebenarnya kembali lagi ya Pak kepada inovasi-inovasi yang dapat kita lakukan agar peluang itu semakin besar ya Pak. Nah, pertanyaan selanjutnya nih Pak, tantangannya itu bagaimana Pak? Kan tadi kan sudah dipaparkan beberapa tantangan-tantangan. Selain tantangan yang telah dipaparkan tadi, apa saja Pak tantangan yang dihadapi oleh pebisnis kopi atau orang-orang yang ingin memulai bisnis kopi? Oke, pertanyaannya, tantangan itu baru akan bisa terjawab jika kita menentukan dulu kita mau di mana, gitu ya. Karena penentuan titik kita mau mulai di mana, tantangannya akan berbeda-beda. Terus tentu saja pendekatan penyelesaiannya juga akan beda-beda. Dan sekali lagi, balik lagi seperti yang saya jelaskan di awal, dari sekian banyak rantai supply, dari hulu ke hilir, dari biji merah dipetik sampai menjadi kopi yang siap minum di gelas customer, dari rantai supply itu kita harus pelajari dulu kira-kira kita akan ada berada di mana dengan segala resikonya ya, dengan resources yang kita punya, ngukur kemampuan kita untuk menghandle gitu ya. Setelah kita menentukan titiknya, tantangan berikutnya adalah sekali lagi perencanaannya. Perencanaannya nggak usah susah-susah sih, ambil aja kertas, coret-coret. Nih, gue mau mulai dari mana ya? Oke, gue mau mulai dari kopi booth deh, gitu ya. Kopi booth tuh apa nih ininya? Oh, modalnya kira-kira berapa? Bahan bakunya beli di mana? Terus kemudian, nah itu perencanaan. Nah, setelah perencanaan itu kita lakukan, baru kita bisa melihat dengan jelas tantangannya seperti apa, gitu ya. Dan mudah-mudahan tapi setelah perencanaannya tertulis, kemudian kita sekali lagi perencanaan itu bisa kita selesaikan tantangannya dengan cara membuat sistem. Karena gini, kalau kita melakukan bisnis plan pasti ada objektif kan ya, bener nggak? Ya. Gitu. Nah, objektifnya itu saran saya kita lakukan objektif yang terukur. Misalnya gini, oke, tahun depan saya mau buat 3 booth. Artinya saya mulai tahun ini 1 booth, saya butuh dana misalnya 3 juta. Di tahun pertama saya cuma punya 1 juta. Artinya yang kita lakukan membuat booth yang 1 juta
dengan Bismillahirrahmanirrahim, cari titik yang paling potensial gitu ya. Jangan lupa juga bertanya sama Allah untuk bilang Bismillah, Allah mohon petunjuk di mana nih titik yang paling baik buat saya buat bisnis gitu ya. Karena Allah yang paling mengetahui segalanya ya Pak ya. Iya, jadi sehingga mudah-mudahan dengan capital yang terbatas tadi itu Allah memberikan jalan kepada kita. Jangan lupa sekali lagi, jangan tinggalkan Allah untuk menentukan di mana kita mau memulai. Baru setelah itu kita buat perencanaan. Artinya perencanaan itu misalnya gini, target pasarnya siapa, menu apa yang kiranya akan menjadi potensial, kemudian berapa sih HPP yang paling ekonomik, kemudian untuk mencapai objektif kita di tahun kedua untuk bisa membuka booth lagi, itu adalah kita membutuhkan tambahan kapital berapa. Kapital tambahan itu berasal dari mana? Katakanlah penyisihan dari sebagian keuntungan. Dari penyisihan keuntungan itu artinya kita harus berhitung, intinya adalah terakhirnya, berapa sih sebenarnya yang harus kita jual per hari. Sesederhana itu kan. Ujungnya kita sebenarnya harus jualan berapa sih sehari untuk supaya mendapatkan objektif kita nanti di tahun kedua kita bisa buka booth satu lagi dari penyisihan untung-untung tersebut. Tapi di situ ada operational cost, berapa HPP yang akan kita tentukan, kemudian kalau nyewanya berapa yang paling maksimum kita bisa tentukan gitu ya. Jangan emosional, walaupun tempatnya bagus tapi kalau sewanya nggak kecapai ya cari yang lain gitu kan ya, sehingga HPP-nya kita dan objektifnya kita bisa tercapai. Artinya yang perlu diimprove adalah kalau di titik itu bisa 10 gelas sehari tapi kita nggak bisa gapai operasionalnya, ya kita cari yang sekiranya bisa tergapai operasional tapi kita harus kerja keras di marketingnya. Oh ini ternyata kalau di sini kita marketingnya cuma cuap-cuap lewat Instagram, orang udah lihat gitu ya, tapi kalau kita geser tempatnya, artinya tantangannya marketing yang kita harus perbaiki gitu ya. Nah secara detail kurang lebih seperti itu. Jadi tantangan itu akan kita bisa terjemahkan dan tantangan itu bisa kita mitigasi. Mitigasi itu intinya gini. Kita tahu nih hari ini hujan dan lebat. Kira-kira ini banjir atau enggak nih? Kalau seandainya banjir, mitigasinya adalah kita pasang pembatas di selokan supaya airnya nggak masuk ke halaman rumah. Nah, bisnis juga kayak gitu. Kita lihat nih, oh ternyata resikonya ini, tantangannya ini, apa nih yang harus kita lakukan ini? Seperti tadi yang saya bilangin, menggeser titik sewa tempat karena keterbatasan modal dalam rangka sewa, itu resiko kan, menggeser titik poin. Tapi kita harus mitigasi. Artinya kalau kita menggeser titik poin, penjualan kita mungkin tidak seperti yang kita rencanakan, yang rencananya tadi 10 gelas sehari, gitu ya. Ada resiko toh? Artinya objektif kita bisa nggak tercapai. Apa yang kita harus lakukan nih? Marketingnya kita harus lebih agresif nih, gitu ya. Mendekati pelanggannya harus lebih baik. Nah, peluang-peluang itu, ini peluang dalam hal minuman. Nanti kalau geser lagi titik yang kita pilih, misalnya, gue pengen jualan biji deh. Nah, tantangannya beda lagi tuh, gitu kan? Ketemu sama tengkulak, ketemu sama orang yang main beli kopi lebih banyak. Terus kita cari kopi, ternyata kopinya udah dibeli semua sama orang, gitu kan ya. Itu juga tantangan kan. Nah, tantangan bagaimana mencari supply yang konsisten, gitu kan ya. Dapat pasarnya, tapi nggak dapat supply-nya, juga menjadi tantangan yang... Nah, intinya adalah kita harus menentukan dulu titik poin yang kita mau mulai ada dari mana, dan tantangannya insya Allah mungkin akan beda-beda, tapi insya Allah pasti ada jalan keluar dari semua tantangan yang ada. Mungkin gitu sih secara singkat. Baik, dari tantangan-tantangan yang sudah dipaparkan tadi Pak, mungkin ada tips and trick gitu Pak dari Bapak sendiri sebagai pengusaha kopi gitu kan Pak, untuk teman-teman yang sedang menonton yang mungkin saja tertarik untuk memulai bisnis kopi Pak. Ibaratnya kalau lagi ini cheat sheet ya, contekan lah ya. Contekan. Tulis ya teman-teman, ini contekan teman-teman. Ya, sekali lagi dalam memulai usaha, pertama-tama yang harus dipikirkan adalah, sekali lagi ini stigma ya, ini bukan masalah modal. Ya, pertama lakukan silaturahmi.
Saya barusan nih ketemu dengan namanya apa ya, kalau nggak salah tadi Islamic Business Forum. Nah, pada dasarnya itu adalah forum silaturahmi komunitas yang membahas bagaimana peluang-peluang usaha, gitu ya. Jadi sebenarnya kopi itu hanya produk sih sebenarnya. Kewirausahaan dan usaha itu nggak mesti harus dari kopi. Ada banyak produk-produk yang lain, tapi intinya adalah dari semua wirausahaan ada mengenai perencanaan usaha dan sistem yang bisa membantu Anda bisa menjalankan usaha itu dengan baik. Kalau contohnya yang sekarang adalah ditanyain kopi, cheat-sheetnya tetap nomor satu adalah perencanaan dan sistem, gitu ya. Kemudian tentuin produknya, kalian mau apa nih? Mau jadi produsen, atau kalian mau jadi reseller, atau kalian hanya sekedar mau buka kafe, atau yang mana? Sehingga perencanaannya bisa lebih terarah dan terukur, gitu ya. Nah, kenapa saya bilang tadi itu silaturahmi adalah sebelum kalian menentukan, pahami dulu produk knowledge-nya dengan baik. Sehingga kalian memahami resikonya. Ketika kalian memahami resikonya, kalian juga memahami bagaimana kalian bisa menangani resiko itu jika resikonya terjadi. Nah, untuk bisa sampai di titik itu, kita harus memperkaya produk knowledge-nya dulu nih. Pengetahuan kita terhadap produk itu sendiri. Gitu ya. Nah, itulah pentingnya kita harus mencari silaturahminya baik di komunitas atau emang kalau pengen ngobrol santai mengetahui itu rumah belajar terbuka kok untuk teman-teman untuk bisa berdiskusi, untuk ngobrol, mendengarkan paparan. Kebetulan nih rencananya rumah belajar tuh akan membuka kayak kelas ekstrakurikuler nih kerjasama dengan Fakultas Ekonomi bisnisnya Unila. Jadi seperti kita punya kelas ekstrakurikuler terbuka buat anak mahasiswa. Sepertinya sih anak mahasiswa Fakultas Ekonomi nih, kalau ada yang kebetulan Fakultas Ekonomi di sini, itu kita akan melakukan apa ya, sharing session juga dengan hal ini, tapi mungkin lebih terstruktur menggunakan silabus-silabus tertentu gitu ya. Sehingga teman-teman yang belajar di fakultas itu mendapatkan konteks apa yang mereka pelajari. Jadi pada dasarnya ilmunya semuanya sudah dipelajarin tuh, tapi tentang bagaimana menghubungkan titik-titik ilmu yang tadi sudah dipakai dan oh ternyata gini ya. Gitu. Balik lagi ke cheat-sheetnya kopi, kurang lebih itu sih, pahami dulu produk knowledge-nya mengenai kopi itu. Kemudian tentukan kalian mau ada di titik mana terhadap bisnisnya, mau jualan biji hijau, mau jadi jasa pemanggang kopinya, mau jualan bubuk kopinya, atau kalian mau jualan minumannya. Gitu. Nah itu ditentukan dulu dan kemudian detailkan tentang produknya tersebut. Sampai kalian paham, bagaimana cara pahamnya, insya Allah banyak sekali tempat, banyak sekali orang yang sudah ahli, banyak sekali orang yang sudah memiliki ilmu tentang kopi, gitu ya. Cari komunitas yang ya di YouTube juga banyak gitu ya. Tapi intinya cheat-sheetnya adalah pahami dengan baik produk yang akan kalian jadikan objek untuk perdagangan atau bisnisnya tersebut. Mungkin itu sih menurut saya. Terima kasih banyak ya Pak atas cheat-sheetnya yang telah diberikan. Semoga teman-teman bisa mencatat dan diaplikasikan ya Pak ya. Mungkin selanjutnya kita bisa langsung ke sesi tanya jawab. Jadi untuk teman-teman yang penasaran tentang bisnis kopi atau tentang kopi sendiri atau mungkin tentang Pak Romi sendiri bisa tulis komentar di tulis pertanyaan di komentar live-nya ya. Saya pilih ya pertanyaannya. Nih ada pertanyaan nih Pak dari Fahimah 1 Dini _. Apa yang membedakan cita rasa setiap jenis-jenis kopi Pak? Karena saya sebagai masyarakat mencicipi rasa kopi itu sama saja, tidak bisa membedakannya. Mungkin bisa langsung dijawab Pak. Oke, saya akan coba jawab dengan cara singkat, tapi ini sebenarnya sangat kompleks ya.
Kopi itu pada dasarnya sangat dipengaruhi terhadap geografis di mana dia ditanam. Itu pertama. Kopi Lampung dengan kopi Aceh, kopi Toraja, kopi Papua, kopi NTT itu memiliki cita rasa yang berbeda karena pengaruh geografis. Yang kedua, kopi dibagi dua sementara ini yang paling terkenal, kopi Robusta dan kopi Arabica. Tapi pada dasarnya masih ada satu jenis kopi lagi yang mungkin jarang didengar, namanya Liberica. Tapi anyway, kopi yang paling sering didengar adalah kopi Robusta dan Arabica. Robusta secara ketinggian teorinya dia ditanam rata-rata di bawah 1000 meter, di atas permukaan laut. Kalau Arabica cenderung paling cakep kalau ditanam di ketinggian di atas rata-rata 1000 meter. Nah, karena ketinggian itu, geografisnya, cuaca pendukungnya, itu sudah membedakan rasanya kopi. Itu yang pertama. Yang kedua, turunannya adalah proses pasca panen. Kopi setelah dipanen, pemrosesannya mau dengan cara basah atau dengan cara kering. Basah ini maksudnya gini, kopi itu kalau dikupas, ada kulitnya, itu ada tiga atau 4 kali, saya lupa deh. 4 ya. Kulit tebalnya di luar, ada kulit milknya yang mengandung getah kalau kalian bisa lihat. Nah, itu berpengaruh terhadap proses penjemuran kopi yang nanti akan memberikan cita rasa berbeda dengan kopi yang tidak dikupas. Bayangin tuh, kopi yang dikupas sama yang kopi nggak dikupas itu cita rasanya beda. Nah, kopi yang dikupas tuh nanti ada treatmentnya lagi tuh, ada perlakuannya lagi. Perlakuannya dicuci sama nggak dicuci, rasanya udah beda lagi tuh. Jadi kopi yang dikupas, getahnya dibuang, sama kopi dikupas, getahnya nggak dibuang, insya Allah itu memiliki cita rasa yang berbeda karena ada proses kimiawinya yang memberikan perbedaan, gitu ya. Itu baru dari proses pasca panen. Turun ke berikutnya, setelah dia menjadi green bean, proses roasting, pemanggangan. Memanggang dengan suhu gini. Manggang itu seperti masak. Jadi kalau kamu masak dengan masak cepat atau api besar sama masak lambat dengan api kecil, rasanya beda. Contohnya gini deh. Gudeg itu masaknya api kecil tapi lama banget, ya nggak? Pernah tahu gudeg cara masaknya kan ya, Mbak ya? Terus kalau capcay, itu apinya besar, masaknya cepet. Rasa sayurannya masih crunchy, masih garing. Nah, kurang lebih kopi kayak gitu. Memasak jadi nanti dia akan keluar dengan dengan pola namanya medium, light, medium, dan dark. Jadi kalau sementara ini mungkin teman-teman paling akrab dengan kopi mungkin yang kalau kopi hitam ya men, gitu ya, karena kopi dipanggangnya sampai gelap tuh gitu kan ya, jadi kelihatannya padahal enggak. Kopi bisa dipanggang di sisi yang light atau sisi yang medium. Kalau light dia cenderung asamnya yang banyak keluar. Kalau di medium cenderung itu lebih kompleks rasanya. Tapi kalau di yang dark yang sampai gelap itu cenderung majority rasanya adalah pahit. Gitu. Nah, salah atau benar, nggak ada yang salah, nggak ada yang benar, sesuai dengan selera dan sesuai dengan fungsinya. Kalau buat kopi untuk yang berbahan baku susu, cenderung orang pasti akan dipanggang yang digelap. Karena kalau dicampur susu, kita pakai kopi yang dipanggang ringan atau medium, rasa kopinya hilang gitu ya. Jadi pemanggangan itu bergantung dari kebutuhan kalian sebagai konsumen, bergantung dari selera. Kemudian sekali lagi cita rasa kopi, sekali lagi penentuannya di banyak titik, ada di panennya, ada di mana dia ditanamnya karena geografisnya, ada karena proses pasca panennya, ada karena roastingannya, dan yang terakhir ini lebih kompleks lagi nih, ada karena cara seduhnya, itu juga rasanya juga beda-beda tuh. Gitu. Kok bisa? Dengan biji yang sama, nih ya. Udah sampai di meja, diseduhnya beda nih. Yang satu diseduh pakai cara C60 atau dengan menggunakan filter, yang satu diseduh dengan tubruk, yang satu diseduh dengan mesin espresso. Itu intensitasnya dan rasanya yang pertama kali akan beda. Jadi sangat menarik, sangat
menantang untuk, makanya saya bilang tadi cheat sheet-nya adalah pahami dulu produk kopinya dengan baik, tentukan kalian ada maunya di mana, sehingga kalian bisa mendetailkan apa yang sudah kalian pilih, sehingga waktu ketika kalian melakukan bisnisnya, tantangan-tantangan tadi kalian bisa bisa mitigasi dengan baik, atau kalian bisa antisipasi jika itu terjadi, kalian tahu apa yang harus kalian lakukan. Seperti itu ya Pak. Sudah? Yap, Ya, ya. terima kasih. Terima kasih atas jawabannya Pak. Mungkin semoga bermanfaat ya untuk kita semua. Selanjutnya pertanyaan dari Rangga Bima Zunata. Di masa pandemi ini, apa produk kopi yang masih eksis khususnya di Lampung, Pak? Oke, jujur aja sih, sebentar ini ya, konsumsi rumahan tuh meningkat menurut saya ya. Kebetulan kalau saya hari-hari selama pandemi ini, saya juga ada di Jakarta. Untuk konsumsi kopi susu literan yang dalam kapasitas besar tuh sebenarnya masih terus meningkat gitu ya. Karena orang mungkin banyakkan di rumah, pengen ngopi susu, kalau belinya gelasan, mendingan beli literan deh gitu ya. Jadi mungkin lebih hemat gitu ya. Terus minumnya juga bisa lebih sedikit-sedikit gitu. Terus bisa ditaruh dalam kulkas gitu, bisa agak lebih lama. Nah, jadi minum lagi. Tapi kopi bubuk untuk di Lampung untuk beberapa konsumen menunjukkan peningkatan juga sih. Kopi bubuk, terutama untuk pengiriman luar kota gitu ya. Kopi bubuk ini masih, menurut saya sih pasarnya masih baik dan stabil menurut saya sih. Mungkin itu Pak. Ini ada jawaban dari Fahim dari Fahima 1 Dini underscore nih Pak yang tadi bertanya, katanya ternyata banyak ya Bang, rasa kopi itu beda-beda. Saya taunya rasa kopi itu pahit aja. Terima kasih Bang sudah menjelaskan katanya. Alhamdulillah. Terima kasih Pak tadi untuk penjelasan pertanyaan dari Rangga Bima Zunata. Mungkin satu pertanyaan terakhir, ayo teman-teman, ada lagi yang mau ditanyakan? Bisa langsung komentar aja di kolom komentar. Baik. Coba kita scroll lagi, siapa tahu ada pertanyaan di atas. Ya? Bukan Pak. Pertanyaan dari Jihan, ini ada nih satu pertanyaan dari Jihan the Explorer. Katanya kopi yang cocok untuk dimix sama cola itu kopi robusta atau arabica ya Bang, katanya gitu. Mungkin ya. Bisa dijawab? Oke. Kebetulan nih kalau saya di rumah belajar, yang kita lakukan R&D-nya adalah kopi robusta dengan roasting profile tertentu. Kebetulan roasting profile-nya medium to dark, jadi itu yang kita jadikan minuman konsentrat yang kita buat dengan cara proses cold brew yang tadi itu dengan sekitar 30 mili atau 40 mili kita campur dengan 220 mili Coca-Cola, terus dikasih jeruk dikit, rasanya segar sih buat saya gitu ya. Makanya kita sekarang punya produk namanya kopi lemon tuh. Jadi kopi lemon itu campuran dari konsentrat kopi tadi itu, kita campur dengan air, 30 mili kopinya, airnya sekitar 100 mili, kita kasih gula cair sekitar 30 mili, terus kemudian kita kasih lemon 2 mili, sangat menyegarkan. Boleh dicoba. Wah, mungkin Jihan the Explorer tadi ingin mencoba untuk membuka peluang usaha kopi lemon juga mungkin Pak ya. Baik. Monggo.
Baik, sepertinya cukup ya untuk sesi pertanyaan karena waktunya juga sudah di penghujung acara. Terima kasih teman-teman yang sudah bertanya dan terima kasih banyak juga untuk Pak Romi yang telah menjawab pertanyaan dari teman-teman. Ada sedikit kesalahan teknis karena ternyata sudah 1 jam karena mungkin banyak sekali ya Pak materi-materi atau obrolan-obrolan yang sangat menarik. Jadi ternyata waktunya lebih mungkin maaf sebelumnya Pak mungkin bisa diulang lagi closing statementnya. Baik, saya persingkat. Terima kasih sebelumnya. Barakallahu fi buat teman-teman semua yang sudah bergabung. Semoga ini menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita semua. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi buat teman-teman dalam rangka mau memulai usaha. Jangan khawatir, insya Allah produk-produk yang bisa dikembangkan dan dilakukan inovasi dalam rangka kewirausahaan tidak hanya sebatas kopi, tapi emang sementara ini kopi menjadi trendsetter yang cukup baik. Mudah-mudahan dengan apa yang kita lakukan ini, kita bisa membahagiakan petani di atas yang sudah mau mengolah bahan baku menjadi lebih baik, sehingga kalau mereka mudah-mudahan bisa meningkatkan taraf hidup mereka dengan baik. Jadi insya Allah kita melakukan peran kita masing-masing. Mudah-mudahan teman-teman diberikan kemudahan oleh Allah untuk memulai usaha, dimudahkan oleh Allah untuk bisa melakukan inisiasi bisnis. Mungkin itu aja Mbak Fahira. Terima kasih banyak saya sudah diberikan kesempatan untuk berbagi. Buat teman-teman yang mau apa ya, ibaratnya mau meneruskan diskusi di rumah belajar sangat terbuka untuk menerima teman-teman untuk berdiskusi masalah kopi, perencanaan usaha atau produk-produk yang lainnya. Mungkin itu saja Mbak. Terima kasih banyak. Mbak, ya baik Pak Romi atas closing statement-nya. Jadi untuk teman-teman yang mungkin mau memulai bisnis usaha, langsung aja bisa ke rumah belajar ya Pak ya untuk mungkin berkonsultasi. Terakhir izinkan saya untuk memberikan kesimpulan diskusi pada malam ini. Potensi atau peluang kopi bisnis kopi sangat besar khususnya untuk Lampung. Di Lampung dengan biji kopi yang premium tentunya dengan banyak sekali inovasi-inovasi yang dapat dilakukan. Tentu saja memulai bisnis kopi itu tidak mudah, banyak tantangan-tantangan mulai dari rantai supplier, tantangannya itu kita bisa terutama di perencanaan, mulai dari target pasar, HPB yang ekonomis, kapital tambahan, sampai dengan harga jual. Tapi dengan adanya resiko dan tantangan-tantangan tersebut, kita harus dengan cermat mencari solusi-solusinya. Baik, saya rasa sekian untuk diskusi pada malam ini. Terima kasih banyak untuk Pak Romi telah bergabung bersama kami, menyisikan waktunya malam-malam seperti ini ya Pak. Terima kasih banyak untuk mengobrol bersama kami. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah menonton sampai akhir. Semoga dapat bermanfaat. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Saya Rahel Azhara sebagai moderator. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.